الفاتحة. أن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فرع. اعلم أن نظر المرأة إلى وجهها جائز في جميع بدنه كعكسه. نعم إن منعها من النظر إلى عورته امتنع عليه النظر إليها بخلاف العكس فإنه جائز قطعا لأنه يملك التمتع بها لكن نظره إلى فرجها قبولا
au duburan makruhun idza kana bi ghairi hajatin ila batinihi ashaddu karahatan wal amati bil jarri ma'tufun lirrijali ay wa awratiha walau hunsa walau muba'adatan wa au mudbiratan wa mukatabatan wa ummil waladi fis salati ay kadza indar rijali. Al-maharimi fil khulwati wa kadza indan nisa'i ma baina surrati war rukbati fa auratuha fi jami'i dzalika ma baina dzalika wa amma auratuha indar rijali al ajanibi jami'u badaniha kal hurrati kama sayadhkuruhul musannifu fatulakhasu anna laha aurataini wa qila innaha kal hurrati bin nisbati li ghairil ajanibi walaha fatakunu auratuha ma adal wajha wal kaffaini war ra'sa inda malikin qala malikun wa jama'atun. Ini satu cabang. I'lam, ketahui olehmu, anna nazaral mar'ati ila wajhiha, bahwasanya melihat orang perempuan kepada wajah perempuan yang lain, jaizun, yaitu boleh, fi jami'i badanihi, pada sekalian badannya, kaaksihi, seperti kebalikannya. Naam, anna man'aha, ya, bahwasanya dilarangnya wanita, man'aha, dilarangnya, litamna abiha, jadi bahwasanya at-tamattu abihi, ya, sekalian badannya seperti kebalikannya. Naam, inna man'aha, ya, bahwasanya dilarangnya wanita, fin nadhari, di dalam melihat kepada wajahnya, ila auratihi,
kepada auratnya, imtana'a 'alaihan nadharu ilaiha, tertegah melihat kepada auratnya, bi khilafil aksi, berbeda kebalikannya, wa innahu jaizun qat'an li'annahu bidzalika at-tamattu'u biha, mengambil kenikmatan dengannya. Lakin akan tetapi an-nadharu ila farjiha, kepada farotnya, kepada kemaluannya, kubul atau dubur, makruhun, yaitu makruh. Idza kana bi ghairi hajatin, apabila tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Wa ila batinihi asyaddu karahatan, dan melihat kepada batin farajnya lebih keras kemakruhannya. Wal amatu, bermula budak perempuan, bil jarri, jadi bacanya wal amati dengan jar, ma'tufun ala lirrijali, diatafkan kepada lirrijali, wal amati ai wa auratiha, melihat kepada aurat budak perempuan, walau khunsa, sekalipun banci, walau muba'adatan, dan sekalipun budak muba'ad, wa mudbiratan, budak yang sudah dimerdekakan bila tuannya meninggal, mudbirah namanya. Wa mukatabatan, atau budak yang sedang menebus kemerdekaan dirinya, walam yalid, padahal tidak melahirkan, fis sholati, dalam sholat, wa kadza indar rijal, dan begitu juga pada orang-orang laki. Al-maharimi, orang laki yang mahram, fil khulwati, pada tempat yang sunyi, wa kadza indan nisa'i, begitu juga pada orang perempuan, ma bainas surrati war rukbati, yaitu antara pusat dan lutut. Fa auratuha fi jami'i dzalika, maka aurat budak perempuan pada sekalian yang demikian itu, la anna laha aurataini, bahwasanya bagi budak perempuan ada dua aurat. Waqila annaha kal hurrati, dikata bahwasanya dia seperti orang merdeka. Bin nisbati li ghairil ajadibi, dinisbahkan, digolongkan bagi yang bukan orang asing, illa, melainkan ra'saha, melainkan kepalanya, faqad fatakunu auratuha ma'adal wajha, jadilah auratnya selain muka, wal kaffaini, dan selain dua tapak tangan, wal ra'sa, dan selain kepala. Waqila, dan dikata, annaha, bahwasanya budak perempuan, yabdu indal mihnati, nampak
pada waktu bekerja. Jadi auratnya seperti aurat pada waktu dia kerja. Wakila ar-rukbatu minha duna surrati. Dikata auratnya itu adalah lutut, tidak termasuk pusat. Wakila aksuhu. Dikata kebalikannya, auratnya pusat, tidak lutut. Wakila sawatani faqat. Dikata dua sawah, dua sesuatu, kubul dan dubur. Jadi kubul dan dubur saja. Wabihi, dan dengannya qala, berkata Malik dan satu jamaah. Ini bicara masalah aurat. Aurat wanita yang merdeka itu dalam sholat seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan. Jadi mukanya terbuka, telapak tangannya kelihatan. Selain itu, kalau kelihatan dalam sholat, batal sholatnya. Kedua, aurat di hadapan orang adalah muka dan tapak tangan, sama dalam sholat. Kalau kelihatan selain itu, haram oleh orang laki-laki yang bukan mahram. Ketiga, aurat wanita terhadap mahram. Mahram ini seperti yang haram kawin, kepada anaknya, kepada saudaranya, itu antara pusat dan lutut. Asal pusat lutut ketutup, enggak haram bagi mahram. Keempat, aurat wanita dengan wanita. Jadi kalau aurat wanita melihat wanita lain, boleh kelihatan muka dan seluruh badannya boleh dilihat sesama wanita, kecuali kubul dan dubur. Kubul farotnya, dubur tempat buang air besar, itu haram walaupun oleh orang perempuan lain. Karena melihat farot wanita oleh wanita haram, dan nggak boleh melihat mahram itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa melihat farot wanita itu makruh, sesama wanita. Melihat dalam farad lebih makruh lagi, asyaddu karohatan. Nah, ini aurat sesama wanita yang tadi kita sudah baca, ya. Coba kita lihat di sini. Far'un, ini satu cabang. I'lam anna nadharal mar'ati ila wajhiha, bahwasanya melihat wanita kepada wajah wanita yang lain jaizun, boleh. Jadi wanita lihat wajah wanita yang lain boleh. Fi jami'i badanihi, pada sekalian badannya, juga boleh lihat sekalian badannya. Begitu juga boleh lihat sekalian badannya wanita dengan wanita, dan boleh lihat mukanya. Itu seperti kebalikannya, ya. Jadi wanita ini boleh lihat wanita lain mukanya dan badannya. Nah, dia pun boleh lihat wanita lain muka dan badannya. Jadi sesama wanita dibolehkan melihat muka dan sekalian badannya.
Ini. Naam, ya. Inna man'aha anin nadhar, in man'aha anin nadhar, jika mencegah, melarang akan wanita daripada melihat kepadanya, ila auratihi, kepada auratnya, tapi dilarang melihat kepada aurat wanita yang lain walaupun dia wanita. Kenapa? Imtana alaiha, tertegah memandang kepada auratnya. Jadi nggak boleh wanita ngelihat aurat wanita yang lain. Dicegah, dilarang. Ya. Bi khilafil aksi, berbeda kebalikannya, fa innahu jaizun, bahwasanya itu boleh qat'an. Jadi melihat badannya boleh, melihat mukanya lebih boleh lagi, tidak khilaf. Melihat badannya dilarang, melihat auratnya lebih dilarang lagi. Ya, na'am in mana'aha fin nadhar, ya jika mencegah melihat kepada auratnya, imtana 'alaiha an-nadharu ilaiha. Kalau dilarang lihat auratnya, ya tentu terlarang lihat kepada badannya. Bi khilafil aksi, berbeda kebalikannya. Jadi kalau dilarang lihat badannya, ya tentu dilarang lihat auratnya. Nah, boleh lihat badannya, tentu boleh lihat auratnya. Fa innahu jaizun, maka yaitu boleh qat'an tanpa khilaf. Jadi kalau boleh lihat auratnya, ya tentu boleh lihat badannya qat'an bila khilaf. Li'annahu yamlikut tamattu'a biha, karena dia memiliki tamattu, mengambil kenikmatan dengannya. Karena kalau seorang suami boleh melihat badan istrinya dan boleh melihat kepada aurat istrinya. Kenapa? Karena istri ini tempat diambil kenikmatan oleh suami. Namanya mahallut tamattu. Bila suami lihat istrinya, itu mengambil kenikmatan, baik badannya, baik auratnya, boleh. Ya. Lakin nadharuhu, akan tapi melihat kepada faradnya suami, walaupun boleh mengambil kenikmatan kubulan au duburan, kubul dan dubur makruh. Jadi walaupun suami boleh melihat badan istri, aurat istri, tapi melihat kepada kubul dan duburnya makruh. Makruh artinya Allah nggak suka. Ya. Idza kana bi ghairi hajatin, kalau nggak ada hajat. Jadi kalau ada hajat untuk ngambil kenikmatan dengan jima, dilihat auratnya boleh. Tapi kalau nggak ada hajat, makruh melihat faradnya. Ya. Wa ila batinihi asyaddu karahatan. Seorang suami lihat kepada dalam farad istrinya, itu lebih sangat makruhnya. Nih. Jadi kalau yang boleh ngambil kenikmatan, boleh lihat wajah istri, boleh lihat badan istri, boleh lihat aurat istri. Dan juga makruh melihat farad istri, walaupun boleh ngambil kenikmatan. Tapi enggak boleh dia ini ngelihat di dalam farad istri, asyaddu karahatan, sangat makruh. Nah, ini bagi yang boleh melihat untuk ambil kenikmatan, boleh lihat mukanya, boleh lihat badannya, boleh lihat auratnya, tapi makruh ngelihat faradnya. Melihat dalam faradnya lebih makruh. Ya. Nah, kalau ngelihat farad untuk berhajat nggak makruh.
Wal amatu, yang kedua amah. Amah ini budak perempuan. Kita punya budak perempuan, kita beli. Nah, itu budak perempuan milik kita. Sebatas mata aurat budak perempuan. Jadi wal amati bil jarri ma'tufun ala lirijali. Dan boleh melihat budak perempuan wa auratiha, dan aurat budak perempuan, walau khunsa, sekalipun budak perempuan itu banci. Artinya banci tidak jelas kelaminnya, karena dia punya dua alat kelamin, punya alat kelamin laki-laki, punya alat kelamin perempuan. Itu namanya khunsa. Ya. Nggak boleh. Ya. Idza kana bi ghairi hajatin, apabila mana ya. Walau muba'adatan, boleh ngelihat kepada budak perempuan walaupun muba'adah. Muba'adah sudah tertebus tengah dirinya. Umpama dirinya harganya 10 juta. Dia sudah tebus 5 juta. Berarti sudah merdeka sebagiannya. Namanya budak muba'adah. Budak yang sudah merdeka sebagian. Au mudabbaratan, atau budak yang bakal merdeka kalau tuannya meninggal. Karena kalau tuan bilang kalau saya mati engkau merdeka. Nah, ini kalau tuannya mati merdeka, namanya budak mudabbaroh. Budak yang bakal merdeka kalau tuannya mati, sekalipun dia budak muba'ad, budak mudabbaroh, atau mukatabatan, atau budak yang sedang nebus dirinya. Karena tuannya bilang, kamu saya berikan kesempatan tebus dirimu yang harga 10 juta. Nah, dia lagi nyari duit. Sebulan dia store 1 juta, 2 juta. Ini kalau orang yang sedang menebus dirinya namanya mukatabah. Jadi kalau ada yang sudah tertebus tengah namanya muba'adah. Ada yang tuannya janji kalau saya mati engkau merdeka, namanya budak mudabbaroh. Atau yang sedang nebus dirinya namanya budak mukatabah. Wa ummu waladin, atau budak yang punya anak dari tuan. Jadi rupanya budak ini ngelahirin buat tuannya, namanya ummul walad. Nanti kalau tuannya meninggal, otomatis itu budak merdeka. Ini 4 macam, baik budak muba'adah, baik budak mukatabah, baik budak mudabbarah, baik ummul walad. Ini semuanya adalah auratnya fi shalah, dalam salat. Aurat semua budak yang 4 macam itu. Inda rijal, dalam salat, di tengah-tengah kaum pria yang mahram, dan di dalam saat dia bersunyi. Kada indan nisa, begitu auratnya pada wanita. Ma baina surrati wa rukbah, antara lutut dan pusat, kayak laki-laki. Jadi kalau budak perempuan, baik budak muba'ad, baik budak mukatabah, baik budak mudabbaroh, baik ummul walad, kalau lagi sholat auratnya pusat dan lutut. Jadi dia auratnya kayak laki, asal ketutup lututnya, ketutup pusatnya, sholat sah. Jadi kalau budak perempuan auratnya kayak laki dalam sholat. Ya. Fa auratuha fi jami'i dzalika, maka auratnya pada sekalian yang demikian itu, ma baina dzalika,
yang ada antara pusat dan lutut. Jadi kalau lagi sholat, budak perempuan auratnya cukup pusat dan lutut. Kalau lutut ke bawah dia tutup, lutut ke atas dia tutup, pusat ke bawah dia tutup. Kalau kelihatan betisnya sah, kelihatan dadanya sah, karena auratnya kayak laki antara pusat dan lutut dalam sholat kalau budak perempuan. Ya. Waqila innaha kal hurrati binisbah li ghairil ajanibi illa ra'saha. Dikata auratnya seperti orang merdeka, tutup semuanya, dinisbahkan kepada orang asing kecuali palanya. Jadi ada pendapat budak perempuan auratnya semua badan, hanya palanya boleh kebuka kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Fatakunu auratuha ma adal wajha wal kafain wal ras. Maka jadilah aurat budak perempuan itu selain muka, dua telapak tangan dan kepala. Ini pendapat kedua. Jadi kalau muka, telapak tangan, kepala kelihatan sah sholatnya. Karena kayak orang merdeka, kayak perempuan merdeka. Itu pendapat kedua. Waqila ma yabdu indal mihnah. Apa yang tampak waktu kerja. Ini kalau perempuan kerja di dapur yang kelihatan apanya? Ya mungkin sampai sikut kelihatan, sampai dengkul kelihatan. Jadi auratnya sampai sikut dan dengkul di waktu mihnah ini kerja. Ya. Waqila ar-rukbatu minha dunas surrah. Dikata auratnya lutut, tapi pusatnya enggak. Lutut aja tutup, ada pusat kelihatan nggak apa-apa. Atau sebalik, waqila aksuhu, dikata kebalikannya, auratnya pusat bukan lutut. Tadi lutut bukan pusat, pusat bukan lutut. Ini pendapat keempat. Waqila as-sawatani, ini orang Irian, auratnya asal tutup kubul dan dubur. Pakai koteka, kan ini koteka, kubul ditutup, dubur ditutup, udah itu aurat budak. Pendapat kelima. Wabihi qala, dan dengannya berkata Imam Malik dan jamaah. Jadi aurat budak perempuan pusat dan lutut, dua kubul dan dubur koteka, itu Imam Malik dan jamaah. Nah ini beberapa pendapat yang berbeda. Kalau kita Imam Syafi'i mengatakan aurat budak perempuan antara pusat dan lutut. Jadi kalau sholat pusatnya ketutup, lututnya ketutup sah. Juga ada yang mengatakan kalau depan laki-laki yang bukan mahram tutup semuanya kecuali pala, muka, telapak tangan. Ada yang mengatakan kayak dia kerja, orang kerja apa yang kelihatan perempuan. Ada yang mengatakan pusat doang, lutut enggak. Ada yang mengatakan lutut saja, pusat bukan aurat. Nah, yang paling ekstrim Imam Malik dan jamaah mengatakan aurat budak itu adalah kubul dan dubur. Kalau kayak orang Irian apa? Koteka, asal kubur dubur itu udah. Nah ini adalah aurat daripada budak perempuan, bukan merdeka. Nah karena itu kalau kita tadi berpendapat budak perempuan auratnya pusat dan lutut kayak laki-laki. Wallahu a'lam. Wa auratul hurrah, ya aurat wanita merdeka. Perempuan yang berada di sekitar masjid, mungkin dalam pemahaman perempuan memakai air dari masjid untuk membersihkan segala tubuhan perempuan.
ini orang nyembelih korban adalah ibadah. Hukumnya wajib Imam Hanafi, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau ibadah pakai air masjid boleh. Sama juga dia sholat wudhu, buat sholat fardu, sholat sunnah pakai air masjid boleh. Nah, kalau dia ini kurban, hukumnya sunnah muakkadah atau wajib, maka itu ibadah. Jadi kalau ibadah boleh nggak pakai air masjid? Boleh. Kalau Kang Es pakai air masjid nggak boleh. Karena buat apa? Buat dagang. Atau tukang cuci mobil pakai air masjid nggak boleh. Tapi kalau untuk korban boleh, karena itu ibadah. Hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya wajib. Udah. Tidak apa-apa. Ya? Wakaf untuk ibadah. Wakafnya buat apa? Buat ibadah. Nah, orang korban ngapain? Ibadah. Sunnah muakkadah atau wajib. Jadi dua-duanya ibadah. Dibolehkan pakai air masjid. Nah, kalau orang dagang es pakai air masjid nggak boleh karena dia dagang. Nyuci mobil, motor, air masjid nggak boleh karena dia komersil, bukan ibadah. Udah. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Saya mau nanya, apa betulnya orang yang berkorban itu adalah orang muslim? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa menerima dari hasil korban itu? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu udah dijawab. Masalah hibah, ngasih. Jadi orang ngasih, memberikan milik kepada yang dikasih. Siapa saja boleh. Orang kafir ngasih orang muslim boleh. Dan orang muslim boleh memilikinya. Jadi kalau ada orang di luar Islam ngasih buat korban boleh. Dia bukan ibadah, hanya hibah, ngasih. Nah, kedua, kalau dia ngasih kita potong. Boleh nggak kita makan barang dikasih? Boleh. Malah ini kesempatan. Kalau korban dari muslim, jangan kasih non muslim. Kenapa? Ini diafatullah, jamuan Allah. Ini korban kalau dari kita jamuan Allah. Jangan kasih sama orang yang non muslim. Karena dalam surah Araf dikatakan orang neraka minta, hai orang surga, berikan saya air dan makan dari surga. Kata orang neraka, orang surga, innallaha harrama, Allah haramkan makanan minuman surga buat orang kafir. Jadi berarti jajaban Allah nggak boleh kasih kafir. Tapi kalau ada orang kafir ngasih sapi, ngasih kambing, boleh kita kasih orang kafir lagi. Karena bukan korban, dia hanya pemberian orang atau hibah orang. Boleh, malah kesempatan ada dari orang kafir, non muslim, kita kasih buat kafir lagi. Boleh. Udah.